Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Pengaruh Jokowi di Pilkada DKI Jakarta sudah lemah, sudah tidak berlaku lagi. Ya, akibatnya apa? Akibatnya ya gagal total ya, skenario-skenario ya Gibran ya untuk mempersiapkan Gibran di tahun 2029. Skenarionya gagal total di Pilkada DKI Jakarta. Jadi artinya apa? Artinya kan di Pilkada DKI Jakarta kan mestinya kalau terpilih bisa menjadi petarung di Pilpres 2029 begitu kan. Sejak dulu mereka mulai dari Jokowi ya, dari Pilkada DKI Jakarta mereka menang maju calon presiden. Anies Baswedan menang jadi calon presiden ya. Dan bahkan Pramono Rano Karno ya bisa saja menjadi calon presiden lawan Gibran. Ini menjadi ketar-ketir di situ begitu kan ya. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini? Ya terjadi pengaruh Anies Baswedan itu sangat-sangat luar biasa pengaruhnya ya. Sampai-sampai Anies Baswedan bisa mengontrol loh begitu. Sampai-sampai ya di Pilkada DKI Jakarta di tempat Anies Baswedan menyoblos, di situ kemenangan sangat mutlak sekali Pramono Rano Karno. Artinya apa? Artinya pengaruh sangat luar biasa pengaruhnya ya. Bahkan ya sosok seorang Jokowi biar banyak yang minat di situ begitu kan, sampai vlog di TPS-nya sendiri. Ya, iya saking paniknya mereka begitu. Saking paniknya sosok seorang Jokowi. Artinya apa? Masyarakat sudah tahu bahwa sosok seorang Gibran ini akan dipersiapkan untuk maju ya di Pilpres 2024. Saya juga melihat dan menganalisa bahwa kalau di Pilkada DKI Jakarta menang, maka yang jelas Gibran tidak ada lawannya di situ begitu. Makanya dengan adanya Pramono Rano Karno ya jelas di situ begitu. Jangan-jangan nanti Prabowo Rano Karno. Bisa saja itu terjadi. Ya inilah politik yang ada begitu kan ya. Makanya orang-orang sekarang sadar bahwa terkait dengan dinasti politik begitu sudah tidak begitu wow. Sudah tidak begitu diminati hari ini begitu kan ya. Sangat-sangat meragukan sekali begitu. Maka dengan adanya survei yang dengan adanya quick count yang ada ya sekarang ini ya sudah 50%, tinggal nunggu indikator 49-50%. Itu data yang masuk masih 85%. Artinya kalau 100% saya yakin pasti 50% plus 1%. Nah, saya kira ini sudah jelas begitu kan, banyak masyarakat yang sudah paham, yang sudah tahu bahwa apa yang kemudian kita lihat hari ini lembaga-lembaga survei yang ada. Mulai dari Jakarta, mereka Pramono Rano Karno menang ya, Pilkada Jawa Barat ya Deddy Mulyadi juga menang satu mutlak. Ya, terus kemudian Jawa Tengah ya sekarang ini sudah 51% dan kemudian Andika ini ya 41%. Terus kemudian dari Pilkada Jawa Timur, Bu Hovifah nampaknya ini sudah menang tak terkalahkan begitu kan, karena Ibu Risma masih 32%. Nah, kalau kita melihat dengan yang ada, justru yang kalah di Jakarta itu lebih penting dibandingkan dengan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa? Ya, karena sentral begitu kan. Di DKI Jakarta itu sangat sentral sekali. Seandainya nanti Pramono begitu kan sudah dilantik di DKI Jakarta ya, makan di pinggir jalan saja sudah diliput begitu kan. Dan bahkan itu sudah terkenal. Artinya apa? Popularitas secara elektabilitas dan popularitas itu sangat-sangat mumpuni di Pilkada DKI Jakarta di 2029 nanti ketika mau maju sebagai calon presiden. Nah, inilah yang kita lihat hari ini begitu. Kita saksikan bersama bahwa bagaimana malunya seorang Jokowi, bagaimana malunya Kim Plus. Begitu banyak di situ tapi kalah begitu. Gagal total skenario ya Jokowi untuk mempersiapkan Gibran di tahun 2029. Ngeri bos, ya sudah pusing begitu kan. Bagaimana tidak coba? Anies Baswedan dukung Pramono Rano Karno, Rocky Gerung dukung Pramono Rano Karno. Ya siapa lagi begitu kan? Ya Ahoker yang memang jelas begitu kan PDP. Ketika dia bersatu, ya dia menang mutlak begitu kan ya untuk menunjukkan bahwa sosok Anies Baswedan ini masih kuat. Artinya apa? Kemarin keluar-keluar siapa yang keluar-keluar begitu kan ya? Yang keluar-keluar bahwa
kalau didukung Anies Baswedan akan kalah. Siapa yang keluar-keluar kemarin? Wah, ya inilah orangnya yang keluar-keluar begitu kan ya. Soal-soal isu-isu sara yang dibawa, soal-soal bagaimana agamis yang dibawa begitu kan ya. Jadi saya kira justru masyarakat sudah ya bosan dengan kayak begituan, lagu lama ya. Orang akan melihat bahwa untuk demokrasi masa depan ya kita harus bersama-sama dengan akal sehat ya. Bukan isu-isu seperti ini begitu kan ya. Buat apa ya si Marwar ini mengatakan menantang Anies Baswedan ya? Seperti apa sih ya pengaruh Anies Baswedan? Sudah ditentukan sekarang ini ya, kita lihat saja lembaga surveinya begitu kan. Sudah terbukti kan dukungan Anies Baswedan sangat manjur, dukungan Anies Baswedan sangat luar biasa di situ. Jadi saya kira inilah politik yang ada hari ini begitu kan. Makanya jangan sombong lah masalah soal isu-isu yang kemudian menjadi viral begitu, seolah-olah ingin mengkritik Anies Baswedan tapi Anies Baswedan membalas dengan secara telak begitu kan ya. Jadi sosok Anies Baswedan santai, wibawa begitu, punya pengaruh luar biasa, ucapan dan strateginya mereka diikuti oleh orang-orang akal sehat begitu kan, terutama di Pilkada DKI Jakarta, pemilih-pemilih yang rasional sangat luar biasa. Bahkan Anies Baswedan ini punya terobosan baru kepada Pramono Rano Karno begitu kan. Bagaimana tidak menang kalau sudah seperti ini ya? Coba kita baca beritanya ini. Nampaknya sangat-sangat menarik begitu ya kalau kita baca ini. Quick Count Pilgub Jakarta 90%, Pramono Rano Karno 50%, RK Suswono 39%. Ya jauh mereka begitu kan ya. Pasangan Cagup-Cawagup nomor 3 Pramono Rano Karno unggul sementara dalam Quick Count Pilgub Jakarta. Pramono Rano Karno memperoleh 50% suara, lebih dalam Quick Count dalam lembaga survei dengan suara yang masuk lebih dari 90%. Nampaknya Ridwan Kamil masih mau mengajak Pong Rekun untuk di putaran kedua. Emang ada putaran kedua? Bukankah lembaga survei sudah menyatakan rilis bahwa Pramono Rano Karno begitu kan secara Quick Count menang? Ya agak lucu begitu kan, Ridwan Kamil lucu begitu, sehingga kenapa selama ini begitu kan ya, mungkin sudah merasa sedih ya tidak maju di Jawa Barat ya iyalah begitu kan, karena di Jawa Barat yang jadi gubernur di situ adalah Deddy Mulyadi. Sementara itu, lembaga indikator politik memperhatikan, ya memperlihatkan pasangan Pramono Rano Karno juga unggul sebesar 49,7%, jumlah suara yang masuk sebesar 91%, sementara pasangan RK Suswono memperoleh sebesar 39,64%, dan pasangan Dharma Pangrekun Wardana sebesar 10,59%. Kemudian lembaga SMRC mencatat semua suara Pramono Rano Karno 50,89%. Artinya apa? Nanti ini kalau tembus 10%, saya kira Pramono ini 51%. Ya, 51%. Keren kan bukan? Keren kan? Inilah salah satu kekuatan Anies Baswedan. Dasarnya luar biasa. Hasto mengucapkan terima kasih Anies Baswedan, terima kasih anak-anak Abah yang telah bekerja keras memenangkan Pramono Rano Karno ini begitu kan. Saya kira pengaruh sosok Anies Baswedan sangat juga menjadi sentral kekuatan di Pilkada DKI Jakarta. Karena kita lihat saja bahwa sejak awal Pramono ini diremehkan begitu kan. Pramono apa sih? Pramono tidak terkenal kok. Ya merem saja Ridwan Kamil menang ya. Saya sejak awal saya masih pesimis pada Pramono Rano Karno. Ya ketika anak Abah mulai satu persatu masuk, elektabilitas semakin moncer di situ begitu. Ya elektabilitasnya semakin wow, keren begitu. Apalagi Anies Baswedan ikut melakukan dan sosialisasi begitu kan ya, dan bahkan hanya satu kali kok Anies Baswedan. Bayangkan hanya satu kali menemani Anies Baswedan belusukan di situ, sedangkan Jokowi sudah berkali-kali di situ. Tapi dampaknya masyarakat tidak laku masalah seorang Jokowi ini. Jadi lemah begitu kan ya, pengaruhnya sangat-sangat lemah sekali seorang Jokowi ini karena sudah menjadi biasa. Kekuatan dari Jokowi karena hanya kemarin menjadi ya karena dia ada di kekuasaan begitu, dan sekarang ya sudah keok mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.